Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Wins di sini. Gimana kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan sehat-sehat semua ya saat pandemi Covid yang semakin membangkit ini. Kali ini kita akan membahas film yang berjudul The Mafia: The Salesman. Film yang dirilis tahun 2007 ini merupakan sequel dari film My Boss My Teacher. Jadi bagi kalian yang belum nonton bisa klik link yang sudah saya selipkan di deskripsi. Oke lah, sebelum kita masuk ke pembahasan film, jangan lupa siapkan kopi, rokok, cemilan, dan spot yang mantap agar film ini bisa dicerna dengan baik. Di awal film akan memperlihatkan Dusik yang sudah lulus perguruan tinggi. Lalu, tiba-tiba, ia dihadang oleh sekelompok gangster, dan perkelahian pun terjadi. Karena sendirian, akhirnya ia pun kalah dan ditangkap lalu dibawa ke suatu tempat. Setibanya di sana, Dusik pun kaget setelah melihat Sangdu dan bos besarnya juga disekap di sana. Tak berselang lama, muncullah seseorang dari belakang. Dan orang itu ternyata adalah Daigari yang telah berkhianat. Lalu, Daigari pun menodongkan pistol ke kepala Dusik dan bangke, ternyata cuma mimpi. Oke, lanjut. Kemudian Sangdu memberitahukan Dusik bahwa bos besar ingin bertemu dengannya. Lalu, bos besar menceritakan tentang mimpi buruknya yang ternyata sama dengan mimpi buruk Dusik. Daigari yang tiba-tiba datang memberi ucapan selamat pun menjadi sasaran mereka. Kemudian, bos besar mengatakan bahwa mimpi itu adalah suatu tanda peringatan dari langit. Setelah itu, bos besar mengadakan pertemuan yang dihadiri oleh seluruh anggota geng Yongdong. Bos besar mengatakan bahwa mereka butuh sesuatu yang lebih, karena jika tidak, geng Yongdong tidak akan bisa melewati abad 21, sebab FTA telah menetap di antara Korea dan Amerika. Kemudian, bos besar menanyakan solusi untuk mengatasi hal ini. Lalu, Dusik pun menjawab, ada organisasi yang mau dan siap untuk menjadi donatur, yaitu perusahaan-perusahaan besar yang terkenal. Kemudian, Dusik berkata, kalau kita bisa mencontoh mereka, maka kita bisa menguasai dunia. Bos besar pun mulai memilih calon kandidat untuk bergabung ke perusahaan besar tersebut. Lalu, ia menunjuk Dusik, karena hanya ialah satu-satunya anggota geng Yongdong yang lulus perguruan tinggi. Keesokan harinya, Dusik mengikuti pelatihan di sebuah perusahaan. Di saat diminta memperkenalkan dirinya, ia terlihat sangat bersemangat, sehingga membuat semua peserta di sana bersorak. Di sisi lain, terlihat bos besar sedang mempersiapkan diri menghadapi globalisasi dan berniat melanjutkan belajar di perguruan tinggi. Di hari kedua pelatihannya, terlihat Dusik sedang duduk bersantai di sebuah tempat. Tiba-tiba, ia dihampiri rekan timnya yang cantik yang bernama Song Jung. Karena sebelumnya ia mendapatkan nilai tertinggi, jadi Dusik meminta bantuan Song Jung untuk menggantikannya berbicara bahasa Inggris di atas panggung. Sebab Dusik tidak mahir berbahasa Inggris. Namun siapa sangka, saat berbicara di atas panggung, Song Jung malah gugup. Lalu ia segera pergi dari sana. Dusik yang melihat kejadian itu pun langsung menyusul Song Jung dan berusaha menghiburnya. Setelah itu, tiba-tiba terdengar pengumuman bahwa akan diadakan tes keberanian. Di dalam tes tersebut, semua karyawan akan dites keberaniannya dengan ditakuti oleh para hantu palsu. Dusik dan timnya dibuat ketakutan hingga lari terbirit-birit. Karena ingin menang dalam tes, akhirnya Song Jung pun memberanikan diri dan mulai menghajar para hantu-hantu palsu tersebut. Dusik yang sedang ketakutan tiba-tiba disentuh dari belakang, dan kekonyolan pun terjadi. Setelah melewati tes keberanian, tes terakhir pun dimulai. Di tes terakhir ini, tim Dusik akan memperlihatkan pertunjukan atraksi lempar pisau. Awalnya atraksi yang mereka tunjukkan sangat menarik, sehingga membuat para penonton bersorak. Tetapi saat Dusik ingin melemparkan pisau terakhirnya, penutup mata Song Jung tiba-tiba terbuka. Hal itu membuat ia panik
dan mengakibatkan pisau yang dilemparkan oleh Dusik berbalik arah dan hampir mengenai Mr. Chairman. Setelah kejadian itu, keesokan harinya, Dusik dan Song Jung pun akhirnya diterima bekerja di kantor pusat perusahaan asuransi tersebut. Di hari pertamanya, Dusik terlihat sangat sibuk, dan karena lelah, Dusik pun akhirnya ketiduran pada saat jam kerja dan membuat manajer memarahinya. Ditambah lagi, dia telah melakukan sebuah kesalahan besar. Karena semua surat yang diminta seharusnya ia kirim melalui email, malah ia kirimkan satu persatu melalui pos ekspres. Lalu, tiba-tiba, muncullah dua orang aneh mencari Dusik dan memberikannya sebuah koper. Karena manajer curiga ia menyembunyikan sesuatu, jadi ia pun meminta Dusik untuk membukanya. Ternyata, isinya adalah odading menggari yang dikirim oleh cinta sejatinya Dusik, yaitu Daigari. Sehingga membuat Song Jung yang salah sangka pun cemburu. Setelah kejadian itu, Mr. Park mengatakan bahwa perusahaan mereka akan membuat strategi baru, yaitu setiap karyawan harus menghasilkan 200% klien lebih banyak dalam sebulan, dan yang gagal akan dikeluarkan dari perusahaan tersebut. Kemudian manajer memberikan target yang sangat banyak kepada Dusik. Ia harus mengumpulkan 200 klien dalam sebulan. Kalau tidak, ia harus mengundurkan diri dari perusahaan tersebut. Lalu, Dusik yang begitu percaya diri pun menerima tantangan itu. Dusik terlihat sangat bersemangat dalam menawarkan asuransi. Bahkan, ia rela pergi ke berbagai tempat hanya demi mendapatkan calon klien barunya. Tetapi, semua usahanya sia-sia. Bahkan, sampai sekarang, ia juga belum berhasil mendapatkan sebiji pun klien baru. Karena hal ini, manajer pun memberinya warning. Setelah kejadian itu, terlihat Mr. Park sedang merayu Song Jung dan ingin melakukan pengecorotan terhadap dirinya. Namun, Song Jung menolaknya dan segera pergi dari sana. Scene berganti. Terlihat Dusik dan Song Jung sedang minum-minum di sebuah bar. Song Jung yang terlalu banyak menegak miras pun akhirnya oleng. Lalu, Dusik mengantarnya pulang. Sesampainya di rumah Song Jung, tiba-tiba Dusik terkejut melihat ayah Song Jung adalah seorang kepala polisi. Terlebih lagi, ia juga sedang melakukan razia gangster. Kepanikan pun pecah saat ayah Song Jung mengatakan bahwa ia tidak asing dengan wajah Dusik dan pernah melihatnya. Saat ditanya namanya, Dusik pun terpaksa berbohong. Ya iyalah, kalau ngaku mah mampus. Oke, lanjut. Keesokan harinya, Dusik akhirnya menemukan cara agar mendapatkan klien asuransi yang banyak, yaitu dengan menyuruh semua anggota gengnya untuk mendaftarkan asuransi. Setelah itu, Dusik menyerahkan semua formulir yang berjumlah kurang lebih 500 lembar kepada manajernya dan membuat Dusik menjadi karyawan terbaik pada tahun itu. Suatu malam, terlihat Dusik dan Song Jung sedang makan bersama keluarga Mr. Kim di rumahnya. Rupanya, mereka merayakan keberhasilan Dusik yang diterima bekerja di kantor pusat. Setelah itu, Dusik yang sedang mengantar Song Jung pulang tiba-tiba memberikan sebuah kalung kepadanya. Dan mereka pun membuat kita kecewa. Lalu Song Jung mengatakan bahwa ayahnya ingin bertemu dan mengajak Dusik makan siang bersama. Namun, karena takut, Dusik pun menolaknya dengan beribu alasan. Scene berganti. Terlihat Sang Du sedang berjalan menuju sebuah kuil. Ternyata, ia mengunjungi bos besar yang sedang belajar di sana. Lalu bos besar berkata kepadanya agar tidak memberitahukan orang lain tentang hal ini. Dan di sisi lain, Mr. Park sedang berdiskusi dengan rekannya tentang rencana jahat mereka. Lalu, untuk mempermudah misinya, ia pun menyewa seorang ketua gangster yang ternyata adalah geng B-Boys yang merupakan musuh bebuyutan geng Dusik. Keesokan harinya, para karyawan termasuk Song Jung terlihat sedang melakukan aksi demo penolakan merger di depan kantor mereka. Dusik yang pada malam sebelumnya sudah mengetahui dalang dibalik semua ini, akhirnya datang dan mencoba membujuk Song Jung untuk pergi dari sana. Karena ia tahu bahwa sebentar lagi pasukan gangster akan datang. Namun, Song Jung menolaknya. Ia memilih untuk tetap bertahan di sana bersama Dusik. Tak berselang lama, pasukan gangster pun akhirnya datang dan mulai memukul para demonstran.
B-Boys yang terkejut melihat Dusik pun akhirnya maju untuk berduel one by one dengannya. Seperti sebelumnya, Dusik pun mengeluarkan jurus andalannya. Ia langsung menendang otong B-Boys. Namun siapa sangka, B-Boys ternyata sudah memasang alat pelindung pada otongnya. Lalu, ia menyuruh anak buahnya menghajar Dusik. Karena sendirian, akhirnya Dusik pun berhasil dikalahkan. Lalu, tiba-tiba, Sangdu dan Daigari beserta dua anggotanya datang menyelamatkan Dusik. Tetapi, pertempuran tidak berhenti sampai di sini saja. Bala bantuan B-Boys pun datang dan bertambah banyak, sehingga membuat Dusik dan anggotanya dihajar habis-habisan. Saat sedang dikeroyok, tiba-tiba datanglah dua orang yang menyerupai Raiden membantu mereka. Ternyata mereka adalah teman bos besar saat belajar di Kuil Master. Karena menguasai kungfu yang tinggi, jadi mereka dengan mudah mengalahkan semua anggota B-Boys. Mr. Park yang panik melihat kejadian itu pun ingin melarikan diri. Namun, Dusik berhasil menghadang dan langsung menghajarnya. Setelah kejadian itu, polisi pun datang dan mengamankan tempat itu. Di akhir film, akan memperlihatkan percakapan antara bos besar dan Dusik di sebuah atap. Ternyata, bos besar yang ingin melanjutkan pendidikannya telah diterima di salah satu universitas jurusan politik. Lalu, Dusik pun akhirnya telah menemukan belahan jiwanya, dan film pun tamat. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video ini dari awal sampai akhir. Saya harap kalian semua terhibur. Dan jangan lupa untuk dukung terus channel saya dengan cara subscribe, like, komen, dan share supaya saya makin bersemangat. Oke lah, sampai di sini dulu video kali ini. See you next video dan ciao.